Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan membawakan kisah yang terjadi di Jakarta. Kisah ini berawal dari seseorang pemilik kontrakan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Bahkan kisah ini juga sempat viral dan menghebohkan masyarakat sekitar. Suatu hari, pemilik kontrakan ini bertemu dengan seorang perempuan. Hubungan mereka pun semakin dekat dan terjadi hubungan sesama jenis. Lalu perempuan itu menjalin hubungan dengan seorang pria yang berprofesi sebagai chef. Tak terima kekasih sesama jenisnya menjalin hubungan dengan pria tersebut. Pemilik kontrakan merasa cemburu dan dendam, hingga terjadi tragedi pembunuhan. Simak videonya sampai habis ya sahabat onlineku. Lelih Mawali adalah wanita berusia 38 tahun. Sehari-hari Lelih berpenampilan tomboy. Dia juga merupakan seorang juragan kontrakan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Diketahui Lelih Mawali adalah wanita penyuka sesama jenis. Singkat cerita, 9 tahun lalu Lelih Mawali bertemu dengan wanita bernama Hilda Nurlangi berusia 28 tahun. Mereka bertemu di satu kerjaan di daerah Ciledug, Tangerang, Banten. Dari situlah mereka kemudian dekat dan Lelih pun mengaku jatuh cinta kepada Hilda. Hubungan mereka pun berjalan selama 9 tahun. Dan selama 9 tahun Lelih kerap memberikan uang setiap bulan kepada Hilda. Sebagai juragan kontrakan, rupiah bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan bagi Lelih. Karena rasa cintanya, Lelih pun tak sayang memberikan uang kepada Hilda. Tak hanya itu, diketahui Lelih pun dengan setia menunggu Hilda ketika melahirkan. Namun pengorbanannya tersebut seolah-olah bertepuk sebelah tangan. Hilda justru menjalin hubungan dengan Vicky Firlana berusia 22 tahun. Diketahui Vicky merupakan seorang koki muda dan dia bekerja di salah satu restoran di Jakarta. Jalinan hubungan Hilda dan Vicky sebetulnya dikarenakan Lelih sendiri. Dia yang mengenalkan Hilda kepada Vicky. Hubungan Hilda dan Vicky pun berlanjut hingga mereka berpacaran. Di antara hubungan ketiganya terjadi cinta segitiga, di mana Lelih suka kepada Hilda sedangkan Hilda suka kepada Vicky. Menurut Hilda, Lelih hanyalah teman dekat. Dia menuturkan kalau dirinya tidak ada hubungan spesial atau sejenisnya dengan Lelih. Hilda menganggap Lelih merupakan teman dekatnya. Bahkan Hilda pun secara terbuka menjalin hubungan dengan Vicky. Lelih pun juga mengetahui hal itu. Melihat kedekatan Hilda dan Vicky, Lelih merasa cemburu dan sakit hati. Akan tetapi selain cemburu dan sakit hati, juga ada faktor dendam terhadap Vicky. Sehingga terjadilah peristiwa yang menghilangkan nyawa Vicky. Pada 10 Februari 2022 terjadi peristiwa yang mengakibatkan Vicky kehilangan nyawa. Dan di balik peristiwa itu, Lelih adalah dalang utamanya. Diketahui kejadian ini terjadi karena cekcok antara Lelih dan Vicky. Cekcok ini disebabkan karena motor Lelih yang disewa oleh Vicky. Sebelum cekcok itu terjadi, Vicky menggadaikan motor miliknya kepada Lelih dan menyewa motor milik Lelih. Entah bagaimana ceritanya, motor digadaikan lalu menyewa motor milik si pegadai. Ketika tiba waktunya mengembalikan motor, Vicky pun mengembalikan motor milik Lelih. Akan tetapi motor itu dalam keadaan rusak, bahkan STNK-nya juga tidak ada karena ditilang polisi. Lelih pun meminta pertanggungjawaban kepada Vicky dan terjadilah cekcok di antara keduanya. Lelih yang awalnya memang sudah sakit hati ditambah masalah motor membuat dirinya murka. Lelih kemudian mencari pembunuh bayaran untuk menghabisi Vicky. Dan ketemulah Lelih dengan pembunuh bayaran itu. Diketahui pembunuh bayaran itu berinisial DR berusia 22 tahun dan MYL berusia 18 tahun. Lelih mengiming-imingi keduanya dengan imbalan uang sebesar 1 juta rupiah. Dan sebagai tanda jadi, Lelih memberikan 500.000 kepada keduanya. Karena membutuhkan uang, DR dan MYL lantas menyetujuinya. Mereka lalu membuat rencana untuk menghabisi Vicky.
Sebelum menghabisi Vicky, Leleh terlebih dahulu mempelajari kebiasaan Vicky sejak Januari 2022. Bahkan sebelum hari kejadian, Leleh bersama dua eksekutor yang disewanya sempat melakukan percobaan pembunuhan kepada Vicky sebanyak 2 kali. Namun rencana mereka gagal karena berbagai pertimbangan. Di antaranya situasi yang kurang memungkinkan karena banyak saksi di lokasi tempat mereka akan mengeksekusi Vicky. Sampai akhirnya Leleh menemukan waktu yang tepat untuk menghabisi nyawa Vicky. Saat itu Vicky datang ke rumah Hilda pada hari Rabu malam 9 Februari 2022. Dan diketahui juga Vicky memang sering ke rumah Hilda, bahkan hampir setiap hari. Mengetahui Vicky datang ke rumah Hilda, Leleh lantas mulai menjalankan rencananya. Kamis 10 Februari 2022 sekitar pukul 1.30 dini hari, dengan menggunakan mobil Terios warna hitam, Leleh menjemput DR di rumahnya di Serengseng dan menjemput MYL di Cipondoh. Ketiganya kemudian menuju TPU Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan yang merupakan lokasi menuju rumah Hilda. Ketiganya tiba sekitar pukul 2.30 dini hari dan menunggu Vicky pulang dari rumah Hilda. DR dan MYL menunggu di jalan yang akan dilalui Vicky, sementara Leleh menunggu di dalam mobil sambil mengamati sekitar. 1 jam kemudian, tepatnya pukul 3.30 dini hari, Vicky terlihat melintas pulang dari rumah Hilda. Leleh yang melihat keberadaan Vicky dari dalam mobil, lalu memberitahu DR dan MYL melalui telepon. DR dan MYL yang mengetahui itu lantas menghadang Vicky. DR langsung mencekik dan memegangi Vicky. Kemudian MYL mengeluarkan gunting dari saku celana kanannya. Lalu MYL menusukkan gunting tersebut ke bagian perut dan ulu hati Vicky. Mengira Vicky sudah tak bernyawa, MYL bergegas pergi dengan membawa motor Vicky. Sedangkan DR masih berada di samping tubuh Vicky. Namun ternyata Vicky masih hidup dan sempat memberikan perlawanan. Akan tetapi DR yang masih di tempat, dia kembali mencekik leher Vicky hingga Vicky menghembuskan nafas terakhirnya. Selain membawa kabur motor Vicky, DR dan MYL juga mengambil barang-barang milik Vicky seperti tas dan dompet. Setelah berhasil melancarkan aksinya, mereka bertiga meninggalkan jasad Vicky dan melarikan diri masing-masing. Para pelaku pun sempat membuang gunting yang digunakan untuk menikam Vicky ke laut di wilayah Tangerang. Pada pukul 5.10 pagi, saat Hilda melintas di jalan itu hendak ke pasar, dia menemukan jasad Vicky tergeletak bersimbah darah di samping salah satu makam di TPU Cober Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan. Pagi itu warga dibuat geger dengan penemuan jasad di dekat salah satu makam. Hilda yang hendak pergi ke pasar lantas tidak jadi pergi setelah melihat jasad kekasihnya tergeletak bersimbah darah. Dan malam itu juga merupakan malam terakhir Hilda bersama dengan Vicky. Kejadian itu lalu dilaporkan kepada pihak berwajib. Sesaat setelah polisi datang, polisi lalu mengamankan dan memeriksa TKP. Jasad Vicky pun dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk diotopsi. Setelah melakukan pemeriksaan saksi dan mengumpulkan bukti-bukti, pada hari Jumat 11 Februari 2022, polisi pun akhirnya menangkap para pelaku. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil meringkus MYL dan DR. MYL dibekuk di kawasan Tangerang, sedangkan DR ditangkap di Jalan Layang di daerah Sreng-Sreng, Jakarta Barat. Polisi terpaksa menembak kaki MYL dan DR lantaran keduanya berusaha melarikan diri saat ditangkap. Dan dari hasil keterangan MYL dan DR, polisi akhirnya menangkap Leleh yang merupakan dalang pembunuhan Vicky Firlana. Leleh ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 340 KUHP Jangto, pasal 338 KUHP, dan atau pasal 365 ayat 4 dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Kejadian ini sempat viral dan menghebohkan masyarakat sekitar. Di balik kasus ini, cinta sesama jenis sebetulnya dilarang dan tidak dibenarkan dalam agama. Dan dari video ini pula banyak pelajaran yang kita petik.
Sakit hati dan dendam bisa membuat orang menjadi murka dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Semoga kita dijauhkan dari penyakit hati dan dendam agar kita bisa hidup dengan damai. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.